Ya, kembali bersama Bitok, bicara apa saja bersama Prof. Hanif dan Adam. Kita lanjutkan perbincangan tadi, Prof. Dan Adam. Jadi kita langsung saja ya. Jadi era sekarang itu sangat terbuka dengan majunya teknologi digital. Apa dampak positif dan negatifnya bagi SDM kita gitu kan? Jadi selalu yang namanya kemajuan ya, apapun itu selalu memiliki dua sisi, sisi negatif, sisi positif. Nah, harapan kita semua tentu ya sisi negatif kita hilangkan, sisi positif itulah yang dapat kita peroleh ya, manfaatnya begitu. Nah, teknologi sekarang itu kan menjadi orang itu menjadi dimudahkan ya. Mau dari Jakarta ke sini dulu kalau naik perahu bisa berbulan-bulan, sekarang cukup sekian jam, 2 jam cukup. Kemudian kalau dulu mau telepon pakai ontel begitu ya, itu bisa menunggu di kantor telepon. Sekarang dalam waktu singkat aja langsung kita bisa telepon. Kemudian yang sangat luar biasa sekarang itu adalah tentang kemajuan mengakses sumber informasi. Nah, sumber informasi itu sekarang itu ibaratnya ya, itu kayak digelar materinya itu tuh ya macam-macam. Materi yang negatif ya sedunia ada, materi yang positif ya sedunia ada, yang setengah positif setengah ini semua ada, dan itu semua orang bisa mengakses tanpa ada pembatasan. Silakan ya, orang yang suka mengakses yang jelek-jelek ya, berita kriminal bahkan sampai berita porno informasi macam-macam ada semuanya gitu, sehingga orang itu bisa bebas di sini. Nah, kalau itu kemudian ya dimanfaatkan oleh generasi sekarang itu yang positif ya, itu pasti banyak manfaatnya. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian itu ya jadi sumber informasi yang memang itu bebas, bisa diakses dengan cara yang semacam tanpa batas itulah. Kalau toh juga ada batas-batasan dari katakan kementerian itu pun orang bisa mencari dari jalan lain. Nah, itu kayak gitu. Kalau kemudian yang menjadi minat ya dari generasi sekarang ini, maka harapan kita untuk berdampak positif ya menjadi persoalan kan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka ini ada peran dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua. Nah, ini untuk bisa terus ya mengarahkan melalui pendidikan, melalui pembudayaan ya. Itu supaya generasi yang sekarang itu ya untuk sekolahnya tadi tetap tinggi, kemudian skillnya juga tinggi, karakter tinggi, dan kemudian dia bisa memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi, komunikasi, ICT itu ya. Nah, itu tuh untuk kebaikan. Ya. Nah, kalau itu kemudian bisa mereka gunakan untuk kebaikan, maka membuka banyak peluang ya. Banyak peluang-peluang yang kemudian menciptakan inovasi baru, produk baru, gagasan-gagasan baru, dan semua itu akan membawa kepada progresif. Nah, itu saya kira itu. Kualitas SDM muda kita ini dalam era seperti ini itu menurut pandangan Prof seperti apa? Jadi ini kalau saya melihat dari pengamatan, kemudian hasil survei, dan kemudian juga dari interaksi ini secara average, secara rata-rata ini bagus ya. Hanya barangkali ini ada satu upaya ya, dari upaya supaya makin bagus ya. Dalam arti begini, jadi kalau saya mengamati
generasi baru sekarang ini dari sisi memanfaatkan ya ICT teknologi itu sudah canggih-canggih. Nah, hanya kalau saya melihat ya kemampuan anak-anak baru ini di dalam mengembangkan berpikir ya, mengembangkan alat berpikirnya ini. Ini kelihatannya sekolah barangkali ya. Sekolah itu perlu memulai lah ya. Memulai dalam begini. Jadi melatih generasi baru itu, melatih dengan ilmu berpikir. Nah, ilmu berpikir itu yang dasar itu ya, yang dasar itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua itu matematika. Kemudian yang ketiga itu logika. Nah, ini. Logika itu nggak diajarkan kepada orang Indonesia. Dan kemudian yang keempat itu statistik. Nah, sekarang harus ditambah, yaitu tentang sains komputer. Sains komputer itu adalah alat berpikir. Nah, bahasa itu harus dilatih tidak hanya sekedar bisa membaca, tetapi juga bisa membuat narasi-narasi baru. Nah, itu namanya baru bisa berpikir. Matematika tidak hanya bisa 1 tambah 1, 2, 5 tambah 5, 10, bukan itu. Tetapi dia bisa ya menganalisis sampai bisa menghitung mana yang merugikan saya, mana yang menguntungkan. Nah, itu berpikir dengan namanya matematik itu gitu. Nah Pak, kita kembali ke generasi emas tadi Pak. Jadi pemerintah itu menyatakan bahwa lembaga pendidikan itu sangat penting. Iya. Nah, Bapak ini kan sebagai praktisi pendidikan. Iya. Nah, mungkin bagaimana caranya dari lembaga pendidikan, termasuk UT, itu menghasilkan generasi-generasi emas di 2024 nanti Pak? Iya. Memang kalau kita bicara tentang masa depan ya, itu basisnya pasti pendidikan. Tanpa ada pendidikan, nggak ada masa depan. Ya. Karena perubahan menuju kebaikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpelajar. Nggak pernah ada ya ceritanya di dunia ini ya. Tiba-tiba ada masyarakat, ada negara itu bisa maju, orangnya bodoh-bodoh, nggak pernah ada. Amerika bisa maju, Jepang bisa maju, Eropa bisa maju itu karena masyarakatnya pintar-pintar kan itu kan ya. Dan negara-negara Nusantara ini dijajah oleh Belanda sampai 300 tahun ya karena kita bodoh-bodoh. Mereka lebih pintar kan gitu kan ya. Nah, mereka pintar itu dari mana? Ya dari pendidikan kan gitu kan. Logiknya gitu aja. Jadi artinya apa? Kalau kita itu menginginkan ke depan kita itu makin maju, dan kalau kita punya cita-cita pada tahun 2045 itu kita itu akan lahir ya satu generasi emas ya, satu Indonesia emas yang bagus-bagus itu semua begitu. Nah, itu pasti dasarnya pendidikan. Dalam arti ya kita mendidik kepada generasi baru ya menjadi generasi yang terpelajar. Ya tadi memiliki kemampuan itu. Memiliki kemampuan pendidikan yang tinggi, oleh skill ya yang kompeten sesuai dengan pendidikannya dan punya karakter yang bagus. Nah, itu semua dari pendidikan. Nah, sekarang UT. Nah, UT ini memang diberi mandat oleh negara yaitu untuk bisa ya memberikan akses dan peluang kepada seluruh anak bangsa ini, tidak hanya di kota tetapi sampai ke desa. Tidak hanya ke desa, sampai ke pelosok-pelosok hutan ya, ngarai, pantai, pulau terpencil. Nah, itu
diberi mandat oleh negara untuk bisa memberikan akses kepada siapapun. Bangsa Indonesia itu untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, dan itu sudah kita lakukan. Sudah 38 tahun kita lakukan semuanya begitu. Nah, sehingga dengan peran UT yang sekarang itu sudah bisa menghasilkan lulusan-lulusan, yaitu orang-orang terpelajar pada tingkat pendidikan tinggi itu di semua daerah ya, semua wilayah merata, kita sudah punya alumni itu sekitar 2 juta ya. Maka saya meyakini bahwa alumni itu nanti akan berkontribusi ya, memberikan ya dampak-dampak positif, dampak-dampak kemajuan kepada bangsa dan negara ini gitu. Nah, hanya memang kita ya UT ini maka terus kita akan meningkatkan dari sisi kuantitas. Sekarang sudah ada 525.000 yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UT. Nah, ke depan kita punya cita-cita, punya mimpi itu 1 juta. Nah, dengan kita bisa mendidik 1 juta generasi baru, maka mereka akan memiliki ya tingkat pendidikan pada tingkat tinggi dan skill yang sesuai dengan ijazahnya dan karakter. Nah, ini penting karena UT itu orang kira-kira punya pikiran gini, wah kuliah di UT itu bisa ditipu-tipu. Nggak bisa karena kita pakai mesin. Jadi kalau tipu-tipu ketahuan. Nah, salah satu cara untuk melahirkan ya alumni yang punya karakter itu diantaranya adalah kita itu mendidik sejak pada waktu proses pembelajaran itu supaya mereka itu bisa menjadi orang jujur gitu kan ya. Nah, UT itu sangat concern dengan itu. Contoh begini ya, misalnya kita memberikan tugas kepada mahasiswa. Mungkin mahasiswa itu memandang kan nggak ada yang ngawasi kan gitu kan, pikirannya gitu kan ya. Dia barangkali nyontek ke sana kemari, mungkin ngambil maka orang lain gitu kan. Kemudian diunggah. Nah, dia kalau misalnya dia lakukan begitu, UT punya alat yang bisa mendeteksi apakah ini adalah plagiasi ya, apakah buatan dia sendiri, punya. Kita masukkan, namanya aplikasi Turnitin. Begitu putar begini, klik, nah, nanti angkanya keluar. Angkanya kalau lebih 20% tak kasih 0 kamu. Mau tidak mau dia harus memperbaiki. Kalau kamu 2 kali begitu lagi tak coret kamu. Nah, ini adalah satu bentuk ya, bentuk pelatihan pembudayaan namanya karakter itu. Nah, sehingga alumni UT itu ya insya Allah lah ya. Jadi karakternya mereka sudah terdidik di dalam sistem lembaga pendidikan jarak jauh seperti ini. Nah, kebetulan ada mahasiswa UT-nya. Iya, ya. Mas Adam, ini balik dulu ke Mas Adam. Okay. Jadi Mas Adam ini jadi memilih untuk kembali kuliah itu kenapa alasannya? Apakah memang ingin meningkatkan kualitas diri atau seperti apa? Terima kasih Mas. Memang kita sebagai generasi muda itu harus terbuka ya, karena kan kita tahu ya tantangan kedepannya itu sangat berat, apalagi di zaman globalisasi, era digital itu kan memang kita harus siap menghadapi itu. Maka untuk menjadi generasi emas tahun 2045 ke depannya, itu memang kita harus mengembangkan soft skill dan hard skill. Hard skill diantaranya pendidikan formal. Misal mau jadi arsitek ya harus bisa menggambar. Misal mau jadi dokter ya harus kuliah di kedokteran gitu. Cuman di luar itu pun juga harus aware terhadap soft skill yang harus dikembangkan juga. Diantaranya kemampuan kita untuk komunikasi, critical thinking, terus terkait IT juga kita harus mempelajari itu juga kan, karena kan kedepannya memang semua hal itu akan
menyangkut dengan IT gitu loh. Kita harus tahu lah, harus terbuka, harus dapat mengembangkan diri. Maka saya memilih untuk kuliah di UT itu sebenarnya memang banyak hal yang dipertimbangkan. Dari mulai fleksibilitas, kita juga bisa sambil, kan kalau misal kebanyakan orang itu tidak memilih kuliah karena mungkin dia harus bekerja, dia harus segera punya uang untuk mungkin membantu keluarga dan lain-lain. Dengan adanya UT ini membantu sekali, dari mulai fleksibilitas, terus dari segi biaya sangat membantu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi UT ini kan termasuk perguruan tinggi negeri. Ya, saya rasa pendidikan yang berkualitas itu untuk kedepannya sangat bermanfaat, apalagi menghadapi nanti ada yang isu-isu saat ini kan tenaga kerja asing pada masuk dan lain-lain. Itu kan kemampuan kita dalam berkompetisi ke depannya itu harus terus dikembangkan, dari mulai lanjut kuliah. Lalu yang mungkin kurang saat ini generasi muda aware itu kan multi bahasa, kita harus bisa menguasai beberapa bahasa juga. Dan dimudahkan dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi, ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa-bahasa. Itu kan memang harus kita manfaatkan. Mungkin yang tadi ditekankan oleh profesor terkait pendidikan karakter, karena memang kan ketika kita dimudahkan untuk mengakses informasi, itu ada sisi tadi positif negatif. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda ini memanfaatkan itu ke hal-hal positif, sehingga kemungkinan atau hal-hal negatif yang dihadirkan oleh informasi tadi dapat dikurangi setidaknya. Kalau memang dihilangkan itu saya rasa butuh kerja keras. Iya.